Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya atas nama Alwan Irfan F. Rashid. Di sini saya ingin membuat video dokumentasi terkait eh, hal-hal apa saja yang telah saya kerjakan setelah seminar proposal. Di sini saya telah berhasil mengerjakan sistem deteksi defect saya berhasil melatih modelnya, saya juga berhasil mengimplementasikannya ke dalam website, aplikasi website. Di sini kita masuk pada bagian alur sistemnya saja. Nah, sistem yang diusulkan itu seperti ini nanti jadinya. Jadi, user ketika mengakses website, dia langsung bisa menginput video untuk dideteksi apakah video inputannya ini real atau fake. Lalu ketika user menginput video pada sisi klien, lalu di sisi servernya nanti akan terjadi video yang diinput itu akan diekstraksi melalui tahapan ekstraksi frame. Setelah framenya didapatkan, lalu lanjut dideteksi posisi wajah pada setiap frame tadi. Lalu setelah itu masuk ke tahap pemrosesan citra, di mana frame yang telah dideteksi posisi wajahnya ini pada setiap frame dilakukan pemrosesan citra yang fungsinya untuk disesuaikan ukurannya menjadi 224 kali 224 piksel, lalu tetap mempertahankan warnanya dengan format RGB, lalu melakukan normalisasi piksel yang tadinya rentangnya 0 hingga 255 dinormalisasikan menjadi 0 sampai 1. Setelah itu, setelah melalui tahapan pemrosesan citra, masuklah ke dalam algoritmanya untuk diklasifikasikan apakah sejumlah frame ini terindikasi fake atau terindikasi real. Setelah dilakukan proses di algoritma CNN exception yang telah saya kembangkan, nanti dari sisi server akan melakukan response ke klien untuk menampilkan hasil klasifikasinya, sehingga user dapat melihat hasil klasifikasi videonya, apakah videonya real atau fake. Lalu di sini ada activity diagram, mirip-mirip saja juga penjelasannya dengan use case diagram. Lalu ini ada sequence diagram. Nah, di sini adalah alur kerja sistem dan komposisi dataset, yang dimana ini adalah alur utama proses pelatihan dan testing model CNN exception yang saya kembangkan. Di sini yang tadinya 500 video itu, ya di sini saya mempersiapkan 500 video. Yang dimana 500 video ini saya dapatkan dari sumber dataset terbuka, suatu sumber dataset publik yang memang bisa diakses secara publik, yaitu di website Kaggle, di mana saya mendapatkan sejumlah 500 video yang terdiri dari 250 video fake, deepfake, dan 250 video asli, yang dimana deepfake ini seperti yang kita ketahui, deepfake ini ada banyak tekniknya. Ada ya, tapi salah satunya yang saya teliti adalah teknik pertukaran wajahnya, ya, di mana misalkan sementara ini saya video seperti ini, wajah saya yang digunakan, tapi bisa saja saya ganti wajah saya menggunakan wajah orang lain, sehingga videonya itu terindikasi fake karena sudah melakukan teknik manipulasi AI. Nah, itulah yang ingin saya deteksi. Melalui algoritma CNN ini, saya ingin membangun sebuah sistem yang dapat mendeteksi teknik deepfake tersebut. Lalu, ini kembali ke pembahasan. Ini adalah tahapan training phase dan testing phase yang saya kembangkan untuk mencapai sebuah model klasifikasi CNN exception. Di sini dari 500 video itu terkandung 250 video real dan 250 video deepfake-nya. Lalu masuk ke tahapan ekstraksi frame. Dari 250 video ini dilakukan ekstraksi frame sehingga menghasilkan total frame 43.073 data citra. Oke. Lalu setelah selesai di tahap ekstraksi frame, masuk ke tahapan face detection. Fungsinya face detection di sini karena wajah adalah fitur utama yang akan dianalisis oleh model CNN exception.
Jadi di sini saya menggunakan fitur wajah untuk dianalisis karena memang teknik deepfake ini kan pertukaran wajah. Lalu di sini saya menggunakan uh, library MediaPipe untuk melakukan teknik face detection yang fungsinya untuk mendeteksi posisi wajah pada setiap frame yang tadinya 40 yang jumlahnya 43.000. Jadi 43.000 data citra ini saya deteksi posisi wajahnya. Jadi nanti terdapat 43.000 wajah. 43.073 wajah yang dideteksi. Setelah itu masuk ke tahap pre-processing. Di tahap pre-processing ini citra yang sejumlah 43.073 ini dilakukan penyamaan ukuran atau di resize. Yang tadinya beragam ukurannya sekarang kita serentakkan menjadi 224 kali 224 piksel. Lalu selain itu kita juga mempertahankan format warnanya RGB. Lalu kita normalisasi piksel yang dimana yang tadinya rentang pikselnya itu 0 hingga 255 kita normalisasi menjadi 0 sampai 1 agar laptop saya mampu menganalisis 43.073 citra ini. Lalu setelah itu masuk ke pelatihan model. Di pelatihan model ini saya bagi lagi datasetnya yang tadinya 43.073 data citra yang terdiri dari citra real dan citra fake dan itu adalah label pelabelan data saya, yaitu hanya ada dua label, yaitu label real dan label fake. Jadi 43.073 data citra ini saya bagi ke dalam tiga dataset. Ada untuk saya bagi menjadi dataset training, dataset validasi, dan dataset testing. Lalu sehingga menghasilkan setelah terbagi-bagi sehingga di dataset training itu terdiri dari 14.834 data citra real dan 14.961 data citra fake. Jadi total keseluruhan dataset training ada sejumlah 29.795 data citra yang saya gunakan pada saat proses pelatihan. Lalu ada juga data validation yang terdiri dari 3.325 data citra real dan 3.333 data citra fake dengan keseluruhan 6.658 data citra. Yang dimana validation ini juga saya gunakan di tahapan pelatihan model. Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Lalu ada juga data testing. Fungsinya apa? Untuk mencari akurasi F1 score, recall precision, dan diagram conversion matrixnya dan diagram ROC, OC. Jadi dataset testing ini juga memiliki sejumlah data citra yang saya bagi menjadi dua label kelas juga, real dan fake. Real dengan jumlah 3.317 dan fake dengan jumlah 3.303 data citra. Dengan keseluruhan total data citra yang saya gunakan pada tahapan testing phase yaitu berjumlah 6.620 data citra. Lalu masuk ke tahap pelatihan modelnya, masuk ke tahap pelatihan algoritma CNN exception-nya. Di sini saya menggunakan two stage training CNN exception, yang dimana stage 1 kita melakukan fitur extraction. Pada tahap 1 ini seluruh layar utama exception itu dibukukan sehingga bobot hasil pelatihan sebelumnya menggunakan dataset ImageNet tidak mengalami perubahan. Jadi di sini saya jelaskan CNN yang saya latih ini sudah memiliki bobot. Jadi CNN exception ini tidak perlu lagi saya latih ulang untuk mengenali mana wajah, mana hidung, mana mata, mana telinga. Tidak perlu karena CNN exception ini sudah mengenal wajah karena pernah dilatih menggunakan dataset ImageNet yang berjumlah ada jutaan lah jumlah data citranya, sehingga saya tidak perlu melatih ulangnya lagi untuk mengenali wajah, mengenali rambut. Jadi saya freeze keseluruhan layar CNN exception ini. Saya freeze atau saya bukukan untuk mempertahankan bobot hasil pelatihan sebelumnya.
Lalu fungsinya apa, Kak? Di sini yang saya latih itu adalah bagian klasifikasi tambahannya, yaitu yang terdiri dari global average pooling, dropout, dan dense layer. Untuk apa? Untuk untuk mengajari model CNN exception ini untuk mengenali pola-pola deepfake sesuai dengan dataset punya saya. Lalu masuk ke stage 2. Jangan dan tidak lupa, saya lupa menjelaskan, maaf. Dataset training tadi itu kita gunakan untuk melatih lapisan klasifikasi buatan yang kita buat. Sedangkan data validation tadi itu yang berjumlah 6.658 itu bertugas untuk memantau performa model selama proses pelatihan. Maksudnya begini, analoginya ada saya sebagai dosen dan saya punya mahasiswa. Mahasiswa saya ini kan sudah punya bobot pengetahuan dari proses belajar di SD, SMP, SMA, mereka sudah punya pengetahuan dasar. Jadi saya cuma mengajarkan sesuatu terkait jurusan yang mereka inginkan. Nah, lalu fungsinya di sini dataset training dan dataset validation yang saya gunakan. Dataset training maksudnya saya mengajari model ini bahwa ini adalah gambar real dan gambar fake. Setelah saya ajari, saya lakukan validasi menggunakan data baru yang belum pernah dipelajari sehingga proses pembelajaran model saya ini dapat dikontrol, dapat diketahui indikasi overfittingnya atau tidak. Lalu tidak lupa juga saya lupa menjelaskan, saya menggunakan 20 epoch dalam proses pelatihan model saya ini. Jadi 20 epoch maksudnya itu 20 proses perulangan tahapan pelatihan. Jadi tahap pertama epoch 1 diajari sejumlah data citra, lalu divalidasi setelah diajari sejumlah data citra, lalu diuji untuk apakah dia sudah dapat membedakan atau tidak mana citra real, mana citra fake, lalu masuk ke tahap epoch 2, begitu lagi. Diajari dulu, lalu divalidasi. Epoch 3 diajari lagi, lalu divalidasi. Sehingga kita bisa memantau apakah model kita ini overfitting atau tidak. Kita bisa mengetahuinya lebih awal. Lalu masuk ke tahap kedua atau stage kedua, fine tuning. Di tahap kedua ini beberapa layer terakhir exception dibuka kembali. Karena sudah dilatih, berarti dibuka kembali. Yang perlu kita lakukan di stage 2 ini adalah sebanyak 40 layer terakhir dilatih ulang menggunakan learning rate yang lebih kecil untuk menyelesaikan fitur model dengan karakteristik data deepfake yang kita sediakan. Jadi betul-betul kita latih agar model kita ini paham terkait mana citra fake, mana citra real sesuai dengan dataset yang telah kita sediakan. Jadi kenapa bisa 40 layer di sini? Karena total keseluruhan layer CNN exception itu ada 172 layer. Nah, exception ini terdiri dari 3 flow utama. Nah, di sini model arsitektur exception ini terdiri dari 3 flow utama, entry flow, middle flow, exit flow. Jadi di stage 1 semua layer pada entry flow, middle flow, dan exit flow itu kita freeze, kita bukukan, dan kita buat layer klasifikasi baru, layer klasifikasi buatan lah yang kita buat. Karena kita menggunakan CNN exception yang sudah dilatih atau sudah memiliki bobot sebelumnya dari pelatihan dataset ImagiNet. Nah, di setiap blok ini apa sih namanya, blok convolution ini terdiri lagi dengan dua metode utama. Nah, ini seperti penjelasannya. Arsitektur CNN exception dibangun atas 3 bagian utama, yaitu entry flow, middle flow, dan exit flow.
Setiap blok pada bagian entry, middle, dan exit flow umumnya terdiri atas dua langkah utama lagi. Jadi terdiri dari dipwise convolution dan pointwise convolution. Cara kerjanya citra dimasukkan, tadinya ini satu citra dimasukkan, setelah dimasukkan masuk ke tahap point convolution, citra ini seperti contohnya citra daun ini dipecah menjadi 4, lalu dipecah menjadi 4, disebar, dan di mana pecahan 4 ini diperiksa satu persatu, pikselnya. Setelah diperiksa satu persatu, di tahapan dipwise convolution, setelah diperiksa disatukan kembali. Jadi betul-betul exception ini dalam proses analisis citranya itu dia betul-betul betul-betul akurat karena dia memecah pikselnya, lalu diperiksa satu-satu, hasil pecahannya itu diperiksa satu-satu pecahan pikselnya itu, setelah diperiksa ditemukan hasil analisisnya, disatukan kembali lalu dikeluarkan outputnya. Nah, seperti itu. Lalu kita kembali ke tahapan testing. Nah, di testing model ini yang kita ingin, karena di testing model ini tujuannya untuk mengetahui akurasi, precision, recall, advanced score, dan ROC, AUC untuk mengukur kemampuan model dalam membedakan citra wajah asli dan citra hasil manipulasi atau defect. Alurnya sama dengan tahap training phase itu, dia juga seperti ini, melalui pre-processing. Setelah melalui tahapan pre-processing atau pra-promosikan citra, dia barulah masuk ke dalam model klasifikasi CNN exception-nya. Jadi sama. Jadi tujuannya di testing phase ini saya cuma ingin mengetahui akurasinya berapa, akurasi model saya berapa, precision, recall, advanced score, dan ROC, AUC-nya untuk mengukur kemampuan model. Apakah model saya ini sudah memenuhi untuk diimplementasikan ke sistem atau tidak. Nah, di sini sehingga testing model ini menghasilkan diagram confusion matrix, yang dimana seperti pada gambar kita bisa melihat ada 4 nilai yang kita ada 4 ada 4 nilai lah yang kita dapatkan. Yang pertama nilai TN, true negatif, menunjukkan jumlah data. Tidak buka dulu bisa. Ya, lalu dari tahapan testing phase tadi menghasilkan diagram confusion matrix. Bisa dilihat diagram confusion matrixnya. Dari diagram confusion matrix ini kita mendapatkan
beberapa nilai. Yang pertama, nilai true negatif atau TN yang menunjukkan sejumlah data fake yang berhasil diklasifikasikan dengan benar sebagai fake oleh model. Hasil pengujian memperoleh nilai TN 2590 yang artinya ada 2590 citra fake berhasil dikenali dengan tepat. Lalu nilai kedua, false positif atau nilai FP menunjukkan sejumlah data fake yang salah diklasifikasikan sebagai real. Maksudnya itu citra fake, modelnya salah mengklasifikasikannya. Harusnya citra fake diklasifikasikan sebagai fake, tapi ini karena salah, citra fake diklasifikasikan sebagai real. Ada total 713 citra fake yang masih keliru dikenali sebagai fake. Jadi ada sejumlah 713 citra fake dikenali sebagai real. Lalu di nilai ketiga, false negatif atau FN menunjukkan sejumlah data citra real yang salah diklasifikasikan sebagai fake, yang dimana ada total 101 citra real yang keliru dianggap sebagai fake. Jadi ada 101 citra real yang salah diklasifikasikan sebagai citra fake. Lalu ada nilai true positif atau TP yang menunjukkan sejumlah data citra real yang berhasil diklasifikasikan dengan benar sebagai real. Jadi ada 3.216 citra real berhasil dikenali dengan tepat oleh model sebagai citra real. Lalu dari keempat nilai ini kita dapat menghitung akurasi. Nilai akurasinya. Pertama, nilai akurasi seperti dilihat rumusnya TP tambah TN per TP tambah TN tambah FP dan tambah FN, sehingga menghasilkan nilai akurasi 0,8770. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai akurasi sebesar 87,70%. Nilai ini menunjukkan model CNN exception berhasil melakukan klasifikasi dengan benar sebanyak 5.806 data dari total 6.620 data testing. Dengan kata lain, sekitar 87,70% data testing berhasil diklasifikasikan secara tepat sebagai real maupun fake. Lalu ada nilai precision juga didapatkan dengan melalui rumusnya juga ini TP per TP tambah FP, sehingga menghasilkan 0,8185. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai precision sebesar 81,85%. Hal ini menunjukkan bahwa dari seluruh data yang diprediksi sebagai real oleh model, sebanyak 81,85% merupakan data real yang benar, sedangkan sisanya merupakan data fake yang salah diklasifikasikan sebagai real. Nilai precision yang cukup tinggi menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang baik dalam memberikan prediksi kelas real secara tepat. Lalu ada nilai recall dengan rumus TP per TP tambah FN, menghasilkan 0,9696. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai recall sebesar 96,96%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model CNN exception mampu mengenali sebagian besar citra real dengan benar. Dari total 3.317 citra real, sebanyak 3.216 citra berhasil diklasifikasikan dengan benar, sedangkan 101 citra mengalami kesalahan klasifikasi sebagai fake. Tingginya nilai recall menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang baik dalam mengenali citra real. Lalu ada nilai advanced score dengan rumus 2 dalam kurung precision kali recall per precision plus recall, menghasilkan nilai 0,8876.
nilai F1 score sebesar 88,76% menunjukkan bahwa model CNN exception memiliki keseimbangan yang baik antara precision dan recall dalam melakukan klasifikasi citra real dan fake. Lalu selain diagram confusion matrix, kita juga menghasilkan ROC curve atau kurva ROC OC, yang dimana seperti dilihat pada gambar menunjukkan bahwa model CNN exception memiliki performa yang sangat baik dalam membedakan kelas real dan fake dengan nilai AUC yang diperoleh sebesar 0,9716 atau 97,16% pada kedua kelas real dan fake, yang menunjukkan kemampuan model yang tinggi dalam melakukan klasifikasi. Kurva ROC yang mendekati nilai 1 juga menunjukkan bahwa model mampu mendeteksi video deepfake secara seimbang tanpa mengalami bias terhadap salah satu kelas. Lalu kita masuk ke tahap implementasi websitenya. Di sini websitenya saya jalankan dulu. Websitenya masih saya jalankan, masih lokal ya. Oke. Kita tunggu beberapa menit. Oke, di sini saya menggunakan model MediaPipe. Saya menggunakan ini di lokasi filenya app, utils, ini utils. Nih nama model MediaPipe-nya saya gunakan untuk mendeteksi wajah Blast. Lalu dia meloading model CNN exception yang telah kita latih, di loading dulu. Oke, berhasil di load ya. Kita sudah bisa menjalankannya. Ini aplikasi ini masih lokal, berjalan masih lokal, tapi saya menggunakan yang namanya Zrock, dan dimana sistem yang berjalan lokal tetap bisa diakses melalui internet dengan memanfaatkan Zrock sebagai tunneling. Lalu kita jalankan dulu Zrocknya. Oke, Zrocknya sudah jalan. Kita copy linknya yang disediakan oleh Zrock. Nah, ini sudah bisa diakses internet. Buktinya saya sudah connect wifi. Excel Home. Ya. Ini adalah halaman tampilan utama sistem deteksi deepfake. Lalu kita akan mengupload video. Sebelum mengupload video, saya ingin memperlihatkan video yang akan kita inputkan. Di sini saya menggunakan video interview Cristiano Ronaldo yang saya ambil dari sosial media TikTok, akun Detikcom. Bueno, no sé qué contestarte porque es una pregunta un poco... no tiene mucho sentido, pero bien. Sería top, pero lo más importante era hoy, ganar para pasar en el grupo y estar preparado para... Lihat apakah ini kita mau analisis videonya, apakah video ini real atau fake. Lalu kita input.
Skop video. Ini tadi Ronaldo interview. Oke, proses berjalan, tampilannya seperti ini. Tapi yang berjalan di sisi servernya ini, sisi backendnya. Nah ini berhasil Ronaldo interview MP4. Dia simpan di folder upload. Oke, kita tunggu. Sistem sedang memprosesing. Oke, sudah ada 10 wajah yang ditangkap, 20 wajah yang ditangkap dianalisis. Ada 30 wajah dianalisis, 40 wajah dianalisis, 50 wajah dianalisis, dan hasilnya tuh seperti yang dilihat hasilnya 0,99. Ini kan kita sudah jelaskan tadi, dilakukan normalisasi pixel dari rentan 0,255 kita lakukan normalisasi menjadi rentang 0 ke 1. Apabila nilai final score-nya keluar mendekati 1, maka labelnya akan dikeluarkan sebagai real. Apabila di bawah mendekati 0, maka akan dikeluarkan labelnya sebagai fake. Di sini juga saya memberikan batasan nilai atau threshold 0,5, yang dimana maksudnya ini 0,5. Apabila di atas 0,5 dikategorikan sebagai real, apabila di bawah 0,5 dikategorikan sebagai fake. Oke, ini hasilnya di halaman websitenya. Ini detection resultnya 100% real. Kemungkinan deepfake-nya 0%. Seberapa yakin modelnya seberapa yakin modelnya ini, yaitu high. Modelnya sangat yakin bahwa video ini real. Adapun analisis resultnya terdapat 50 wajah yang dideteksi dari dari 50 frames, lalu sejumlah 50 frames itu dianalisis oleh model sehingga mengeluarkan authenticity score-nya sebesar 100% dan deepfake score-nya sebesar 0%. Jadi betul-betul video yang kita deteksi ini mengeluarkan memang betul-betul mengindikasikan kuat bahwa video itu adalah video real. Adapun conclusion-nya, penjelasannya, based on the analysis of 50 detect face, the average prediction score is 100%. Since this value is above the decision threshold 0,5, the video is classified as real. Jadi maksudnya sistem mendeteksi 50 wajah dari video, sistem mendeteksi 50 frames dari proses ekstraksi frame, lalu mendeteksi 50 wajah dari 50 frame, posisi wajah dari 50 frames ini. Setelah itu dari 50 wajah yang dideteksi ini dianalisis oleh model sehingga menghasilkan nilai rata-rata skor itu sebesar 100%. Karena skor rata-ratanya 100%, lebih besar dari nilai threshold-nya itu 0,5 atau 50%, maka video diklasifikasikan sebagai real. Jadi ini adalah hasil revisi dari Bapak dosen pembimbing yang tadinya hanya mengeluarkan detection result. Sekarang saya keluarkan juga analisis resultnya. Jadi analisis resultnya tidak hanya bisa dilihat dari sisi backend-nya seperti ini, tapi juga user dari sisi klien bisa melihat analisis resultnya. Tidak hanya hasil skor saja yang dikeluarkan. Baik, itu saja hasil pemaparan proses pengembangan sistem deteksi deepfake yang selama ini saya kerjakan. Adapun waktu yang saya butuhkan dalam proses pengerjaan sistem deteksi deepfake ini kita bisa lihat pada lampiran. Oke, di sini saya mulai membuat surat permohonan izin penelitian dari kampus. Bisa dilihat tanggal 29 April 2026. Jadi saya mulai mengerjakan
saya mulai proses penelitian ini mulai dari 29 April, yaitu untuk persuratan ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu, yaitu PTSP. Jadi saya tidak langsung ke Kominfo, tapi saya bersurat dulu ke PTSP Provinsi. Setelah di PTSP Provinsi, akhirnya surat PTSP Provinsi saya keluar di tanggal 5 Mei, yang keluar di tanggal 5 Mei dan berlaku sampai tanggal 5 Juni. Setelah dari PTSP Provinsi Sulawesi Selatan, saya lagi memasukkan atau membuat surat membuat surat izin penelitian PTSP Makassar. Oke, yang tadinya saya dari tanggal 05 Mei saya masukkan ke PTSP Makassar, sehingga PTSP Makassar memberikan saya surat penelitian yang keluar di tanggal itu kenapa naik ini? Nah ini di tanggal 19 Mei hingga 25 Juni. Setelah saya mendapatkan surat perizinan dari PTSP Provinsi, saya harus minta izin untuk meneliti di Kota Makassar. Jadi saya mengurus PTSP Makassar. Setelah dari PTSP Makassar, saya masukkan ke Dinas Kominfo untuk mendapatkan izin penelitian. Jadi benar-benar proses penelitian yang saya lakukan di Kominfo itu adalah benar-benar penelitian yang resmi. Lalu, jadi saya mulai meneliti di Kominfo itu mulai dari tanggal 8 Juni hingga 8 Juli. Dan ini adalah beberapa dokumentasi foto yang saya ambil ketika proses pengujian sistem saya di kawasan Kominfo. Lalu adapun berkas pengujian aplikasi yang saya buat sendiri untuk sebagai format penulisan, apakah sistem saya ini sesuai dengan yang diharapkan oleh pegawai Kominfo. Di sini nama peneliti Alwan Irfan, nama penguji Bapak Andi Kadri Ram, profesi atau jabatan SPV NOC, alamat kantor Jalan Ahmad Yani, Balai Kota, ini L9 UPT War Room. Jadi nama kantornya itu War Room. Nomor HP-nya seperti yang tertera. Hasil pengujiannya sudah berhasil membedakan video asli dan video manipulasi dengan metode CNN exception. Lalu ada pun saran yang diberikan oleh Bapak Andika Dram, yaitu probability-nya lebih ditingkatkan. Maksudnya itu ini yang dia maksud itu di ini probability. Jadi sempat saya mendeteksi video deepfake, tapi deepfake probability-nya itu cuma di angka 70%. Maksudnya itu Bapak Andika dalam harus yakin 100%, kalau bisa 100%. Tapi saya jelaskan karena keterbatasan data saya cuma menggunakan 500 video untuk dataset. Jadi modelnya tidak bisa sampai seperti itu, karena juga video yang saya gunakan untuk menginput itu waktu adalah memang video deepfake, tapi kualitas gambarnya itu agak buram, tidak clear. Jadi model mendeteksi, tapi tetap model mendeteksi bahwa ini deepfake karena dia mengeluarkan nilai 70%. Jadi kalau deepfake probability-nya 70% di sini berarti autentifikasi skornya itu 30%. Sebentar kita coba untuk video deepfake-nya kita deteksi. Kan tadi cuma video real, video interview Ronaldo. Lalu di sini ya sampai situ saja untuk lampiran-lampirannya. Lalu kita coba input video real. Di sini saya sudah menyiapkan video real yang dimana saya gunakan wajahnya Bapak Bahlil. Ini saya gunakan Bapak Menteri Bahlil, saya gunakan wajahnya untuk, nah ini fotonya yang saya gunakan, yang mau saya pasang di wajah saya. Ini video aslinya yang saya buat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini hasil deepfake-nya menggunakan wajah Bapak Menteri Bahlil. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini adalah video yang sangat menggunakan sistem deteksi video deepfake yang saya kembangkan. Saya akan mengambil beberapa. Di sini adalah video tanpa. Oke, kita akan menguji apakah model saya bisa mendeteksi video ini sebagai fake atau tidak. Kita lihat namanya, nama file videonya itu adalah fake06. Fake06. Nah, ini ya, fake06. Kita enter. Deteksi, oke. Sistem menganalisis. Kita cek bikinnya. Jelek laptopku. Karena ini saya sedang merekam dan banyak membuka aplikasi lain, makanya laptop saya agak lama memprosesnya. Oke, ini ya berhasil inputan dari user dari sisi klien berhasil diterima ke sisi servernya. Oke, itu fake6 disimpan sementara di folder upload, dideteksi 10 wajah, 20 wajah, 30 wajah, 40 wajah, 50 wajah. Oke, berhasil dikeluarkan dengan nilai skor 0,4842 atau bisa 40 atau 48%. Jadi hasilnya keluar 48%. Authenticity skornya sejumlah 48%, berarti di bawah 50%. Jadi dia di fake, authenticity skornya itu fake. Kemungkinan di fake-nya sejumlah 52%. Model yakin low. Lalu ada 50 wajah. Nah, ini tadi kasusnya yang Bapak minta dari pihak Kominfo. Dia ingin kalau fake harus 100%. Kalau real juga harus 100%. Tapi karena seperti itu ada beberapa faktor, dari faktor gambar, grafiknya kurang bagus, blur-blur, jadi agak terganggu pixelnya. Jadi pixelnya harusnya kalau kualitasnya jernih, kita bisa mendeteksi pixel-pixel manipulasi deepfake atau artefak-artefak visual yang memang menjadi ciri khasnya manipulasi AI, tapi tertutupi karena kualitas gambarnya itu rabun atau blur gitu. Jadi susah modelnya untuk melihat pixel-pixel itu. Tapi tetap dikeluarkan sebagai fake, cuma defect probability-nya yang agak rendah. Analisis resultnya tetap ditemukan 50 wajah dari 50 frames, lalu authenticity skornya 48%, defect skornya 52%. Model yakin, tingkat keyakinan model itu adalah low. Seperti itu. Jadi izin Bapak, itulah tadi hasil presentasi saya terkait